Halo guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime terakhir. Ya, anime terakhir yang bakal gue coba di musim Spring 2025 adalah Kimi-sen. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya ini bukan anime baru ya. Jadi emang ini adalah anime lanjutan lah gitu kan. Anime lanjutan gitu kan, yang dimana sempat ditunda selama 8 bulan dan akhirnya muncul kembali gitu kan episode terbaru yang sempat terhenti di episode 4 gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih ya kan. Sekaligus juga tolong ya diingetin ke gue gitu kan cerita yang nantinya bakal terjadi sebelumnya, karena ya gue kan nggak ada waktu ya untuk sempat merewatch 4 episode sebelumnya gitu kan. Tapi yang gue ingat intinya adalah baik Alice sama si Iska ini kan udah mulai deket ya. Artinya walaupun memang mereka ini adalah rival gitu kan, tapi setidaknya mereka tetap dalam satu kompon atau satu tujuan lah gitu kan. Yang dimana di sini ada pengkhianat gitu kan, pengkhianat yang dimana ingin menghancurkan semuanya gitu kan. Ya ini kan menuju ke kakaknya si Altair kan, karena emang Altair ini adalah orang yang bisa bilang berbahaya kalau misalkan dia terus ada gitu kan. Apalagi juga tahu kalau si Sbel ini emang adalah adik yang emang bisa melihat masa depan gitu kan. Khawatirnya dia akan diserang gitu kan sama Altair atau kakaknya sendiri, karena ya anggapannya si Sbel ini pengganggu gitu kan, karena dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Makanya kita lihat nih apakah nanti ibunya akan diserang atau mungkin nanti eh, daerahnya akan diserang langsung atau gimana, gue nggak tahu nih. Tapi gue pengen tahu sih nanti gerak-geriknya Altair bakal seperti apa. Yaudah, kita menunggu lagi suka episode 5 dari Kimi-sen season 2. Oke, langsung aja ke episode 5 atau episode baru dari Kimi-sen season kedua. Let's go. Garis keturunan perang ketiga bersaudari alias tantrum. Lucu buat anjir. Alias tantrum. Oh, nggak ada opening. Sama juga episode terbaru kan. Nah ini oke lah, oke lah. Siginya oke lah. Satu kali lebih besar. Kangge benar. Oh tidak. Wuhuhu. Wuhuhu. Kakak Altair yang big, iya kan? Maksudnya kakak pertama, kan? Besar gitu. Sebagai langsung perang anjir. Kagak anjir, sambutan ini. Ya sambutan sih. Oke. Hmm, paling tidak berguna. Hmm. Bisa Jin tuh sangat hati-hati banget ya. Iya kan? Hati-hati banget ya kan. Asik, asik Noel. Lah banyak. Oke. Itu kayaknya Rin deh yang sebelah kiri. Iya. Mukanya mirip sih.
Oke. Mencampur lumpur dalam kopi itu sungguh campur lumpur. Gak enak dong. Iyalah. Eh, Alice yang paling wangi ya. Alice nih. Oh, Alice. Bahaya, bahaya ada ranjau kan. Iya, bahaya, bahaya soalnya. Nah, itu. Iya bener. 2 tahun yang lalu. Wow. Ada sih itu. Nasi buku ini tadi. Tapi kanan gue nggak tahu ya. Itu easter egg apa gue nggak tahu. Cameo-nya apa? Cameo lagi. Nggak tahu gue easter egg apa. Nggak disebutkan. Nasi buku anjir yang sebelah kiri. Itu tuh ada gambar lagi tuh. Tapi nggak tahu tuh gambar apa tuh. Tiga mata iya. Bisa filosofis banget loh. Nah tadi mau gue kasih tahu, tapi di akhir aja, oke? Ini perasaan gue aja sih. No, feeling gue udah gak enak nih. Nih kalau enggak benda pusaka ya kan? Ini feeling gue benda pusaka ini masih. Ini masih benda pusaka nih. Nah kan benda pusaka nih. Maksudnya kecil, maksudnya kecil.
Suruh megang, Wi. Please, please Iska. Jangan cium, please. Dicium lagi ntar. No, no. Ada alis men. Ayo lu dimarahin lo sama gua lo. Langsung di freezer anjir. Nggak nolak, tapi nggak nolak. Hmm. Mungkin sama-sama wave cute nih kan. Lemot banget anjir. Hmm. Ini curiga nih kan. Wah, pakai dinas men. Pakaian dinasnya nih ya kan. Pakaian dinas altir ya kan.
Mantan murid suci. Oke. Ini nggak bercanda sih. Ini nggak bercanda sih. Ini bener ini. Kalau dia emang, kan, dia bilang bercanda. Nggak, tapi bener ini. Nyakap darah murni kedaulatan. Hmm, ketahuan kata. Nah, itu dia. Itu tidur, tidur gitu. Gas. Wah, tapi Alis marah ya. Alis marah. Ya. Alis marah ya kan. Siswa nggak terima gitu. Huh. Udah gue duga pasti. Iya, 100%. Tebak pasti muncul nih. Ini spoiler kan? Oh, gimana? Ya, ini akan diakrapin dulu nih ya kan sebelum berantem ini. Yalah, bener dong. Langsung di sebelahnya dong. Gak kuat men. Aduh, kayak didorong deh. Oh, iya bener. Aduh, waduh. Mm-mm. Deket banget soalnya. Mhm.
gantian dong. Kan gantian. Come on. Ini kesempatan, Rizka. Ini kesempatan nih kan, kesempatan ini. Aduh, kesempatan Rizka nih. Come on. Apalagi. Oh, soal ini ya. Kan. Udah begitu anjir. Bar. Iya bener. Mm-mm. Oh, iya. Langsung hilang anjir. Cepet banget. Pasti menang. Oke. Iya.
Pas. Prediksi begitu. Maksud gua gini men, oh udah habis, nggak ada open ending berarti. Baru kota-kota ditusuk anjir si ratu nih atau ibunya. Apa main cantik dulu nih. Tapi kalian gak akur. Ah kan bener ya. Oh, oh bener dong, ledakin dong. Ush. Oke, oke, oke. Langsung nggak ada apa langsung udah langsung habis. Oke, ya itulah episode 5 dari Kimi Season 2. Ya sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, sebelum gue masuk atau ngebahas apa yang terjadi di episode ini, gue ingin menilai dulu bagaimana adaptasi dari episode 5 ini sendiri. Jadi intinya kalau gue lihat episode 5 nya sedikit lebih baik, terutama dari segi penggambarannya, karena tidak lagi ada yang namanya gambar aneh ya kan, atau mungkin terutama dari art style ya, jadi kayak pokoknya yang aneh banget lah gitu kan, itu bisa dibilang udah hampir nggak ada gitu kan. Jadi ini bagus untuk Kimi-sen, terutama Silverling yang bisa mengadaptasi atau lebih tepatnya dari segi art style itu udah agak lumayan lah gitu. Cuman yang masih belum bisa diubah ya kan di anime ini ya kan, itu adalah pembawaan cerita. Itu masih benar-benar sama seperti sebelumnya, yang dimana terkesan terburu-buru. Jadi kita nih ketika melihat sebuah adanya dialog gitu kan, itu kita tuh harus pelan-pelan kalau nonton gitu. Nah kebetulan kan gue kan cuman reaksi, jadi ya gue nggak bisa kalau misalkan emang harus nonton 0,75 atau mungkin kecepatan 0,5. Kenapa? Ya karena kan gue kan ambil reaksi gitu loh. Jadi ya gue cuman tetap nonton dengan kecepatan yang normal gitu, cuman satu kali aja gitu kan. Kalau pelan aja gue udah keteteran, apalagi yang kecepatan normal gitu kan. Jadi karena emang pembawaannya yang cepet banget gitu loh. Jadi belum ngomongin ini tapi sudah ngomongin yang lain, dan itu penting semua gitu loh. Dan kebetulan kan emang cerita di season ini kan cukup kompleks banget ya. Kalau dibanding season 1, setidaknya kan kita season 1 kan kayak masih dikasih awalan kalau baik Zoa, Law sama Hydra ini kan emang nggak akur kan. Dan satu hal lagi yang membuat akhirnya mereka ini yang membuat akhirnya yang dipikirin ini kan emang antara manusia dengan penyihir gitu kan. Dan kebetulan emang ini ngomongin soal kedaulatan gitu kan. Makanya di sini ketika season 2 ini emang lebih kompleks, ya pada akhirnya ya jadi kayak keteteran gitu gua ketika ngeliat dialog-dialog tadi. Nah makanya tadi ketika untungnya episode 5 ini nggak terlalu nggak yang gimana-gimana, karena akhirnya gue bisa dapet lah gitu kan pesannya yang terjadi di episode ini, walaupun tetap bawaannya juga buru-buru tadi. Nah makanya kan akhirnya yang gue lihat tadi di episode ini lebih ke dimana LTR atau kakaknya si Sibel sama Alice ini benar-benar udah terus terang aja gitu kan kalau dia yang jahat, walaupun emang Alice belum tahu kalau kakaknya jahat. Lebih ke dimana lebih ke dimana si Sibel yang tahu gitu kan, tahu duluan kalau LTR ini atau kakaknya ini jahat gitu kan, atau berkhianat gitu kan. Makanya kan ketika pas disinggung Sulfati mana gitu kan, pengawal gue pribadi di mana, kok udah nggak pernah ada gitu kan, ternyata diculik, dan diculiknya diduga sama si sama LTR kan. Walaupun emang
di situ emang nggak ada intinya, nggak ada mimpinya gitu kan. Jadi nggak ada mimpi kalau si Supati itu diculik gitu. Jadi intinya dia cuma tahu kalau menduga kalau sebenarnya si LTR lah yang nyulik gitu kan. Jadi makanya kan dia ngerasa berat banget kok misalnya apa-apa harus sendiri. Ya untungnya di situ kan ada Iska dan kawan-kawan yang bisa kasih pencerahan lah gitu kan ke si Spill kalau ya kalau lu nunggu 8 hari ya lu nanti bakal hancur itu negara. Jadi makanya ini harus benar-benar ditindak, jangan sampai nanti jangan sampai mentang-mentang lu dikasih peringatan sama si LTR lu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi yang dikhawatirkan itu kan, jadi apa sih yang terjadi ketika 8 hari itu gitu kan, apakah nanti akan semakin menggila si LTR gitu kan, meledakin sana sini gitu kan. Karena yang gue lihat ini LTR nih kerjasamanya sama Hydra gitu loh. Nah kenapa Zoa sampai ngomong gitu ya, sekali lagi karena emang Hydra ini kan termasuk ini ya, termasuk klan yang emang nggak terlalu barbar seperti Zoa gitu kan. Kalau Zoa kan emang nggak ada ampun lah gitu kan, dan dia juga emang kalau soal kedaulatan emang paling kenceng gitu kan. Nah, tapi kok misalkan Hydra ini kan emang salah satu yang baru ya, jadi kayak akhirnya kita pengen tahu nih ini sebenarnya nih kuat gak sih gitu loh. Karena seingat gue season 1 tuh kayak nggak disinggung, maksudnya nggak disinggung karakternya, cuman diliatin kalau emang Hydra ini ada gitu loh sebagai klan yang kuat gitu kan, tapi kita nggak disinggung bagaimana karakternya gitu kan. Apalagi yang si rambut biru tuh, gue kan belum lihat tuh yang ada mata tengahnya itu. Nah itu gue pengen tahu nih, itu dia tuh apa kekuatannya, apakah dia akan menjadi pembawa mimpi atau apa gitu kan, kayak si Kaguya Naruto gitu kan ya, gue nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas gue penasaran nanti langkah selanjutnya si LTR bakal gimana gitu kan, karena nggak langsung ngebunuh ratu gitu. Jadi dia tuh main cantik dulu, jadi kayak main cantik, dia tuh kayak main kayak kasih sinyal dulu sebelum akhirnya nanti dia akan ngelakuin sesuatu kayak gitu. Jadi dari perang strategi ini siapa nih yang bakal menang nih antara LTR atau si ratu gitu kan. Karena kalau kita bicara Alias ya, Alias tuh bener-bener polos, nggak ngerti apa-apa gitu. Dia tuh cuman mikir kalau ini si Sibel ada rahasia nih tentang apa nih, sampai akhirnya dia nggak mau ngasih tahu gitu kan. Ya sekali lagi alasan kenapa dia ngerekrut Iska, karena Iska lah orang yang nyelamatin si Sibel pada saat itu. Jadi makanya di situ dia nggak mau ngasih tahu gitu. Dia tuh nggak mau dia tuh nggak mau ngasih tahu gitu kan ke kakaknya pada saat itu. Dan ya udah, jadi bener-bener si Alice sendiri juga nggak tahu kalau ternyata si Sibel tuh punya kekuatan itu gitu kan, untuk melihat di masa depan seperti apa gitu kan. Apalagi kan soal ibunya yang emang udah diancam sama si LTR seperti itu. Ya udah, itu dari gue, dan kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Untuk fan service tadi mantap banget, emang lebih dominan sih tadi di episode ini ya kan. Ketiga karakter ini luar biasa gitu kan. Apalagi si Alice tadi, aduh sayang banget ya si Iska nggak dapet momen begini-gini gitu kan. Jadi sayang sekali kalau udah dikasih kesempatan tadi. Yaudah, itu jadi gue yang masih subscribe sebentar kira-kira anime spring apa lagi yang ingin harus gue bahas. Yang suka kalau tinggal di search aja, jangan lupa notifikasi agar dari gue, dan sampai bertemu lagi di selanjutnya.